3 akan mempresentasikan materi mengenai kajian aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis. Salin dia berikutnya. Baik, kelompok 3 terdiri dari Alma Ardia Pramesti, Ikan Krisma Ayu saya sendiri, Mutiara Putri Ananda, Syafina Putri Maharani, Tiara Dwi Puspita, Zahrani Denisa Pramaisela, dan Nisa Amelia. Selanjutnya. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai definisi dari aspek teknis. Jadi, secara keseluruhan, aspek teknis ini dia adalah penilaian, artinya ada penilaian yang dilakukan untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Nah, penilaian kelayakan terhadap aspek bisnis ini bisa menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi suatu bisnis. Nah, itu bisa menilai terkait ketepatan lokasi, luas produksi, layout, serta kesiapan dari mesin-mesin yang akan digunakan. Nah, adapun analisis aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis itu meliputi yang pertama adalah pemilihan lokasi dan fasilitas, ataupun juga teknologi. Jadi, dalam perencanaan bisnis, pemilihan lokasi ini menjadi poin penting yang harus dilakukan dengan benar, karena penentuan lokasi yang strategis itu akan jelas membuat suatu perencanaan bisnis layak untuk dilanjutkan. Nah, pemilihan lokasi itu bisa terdiri dari lokasi kantor pusat, cabang, gudang, dan juga pabrik gitu ya. Nah, mungkin sedikit menyinggung, hal yang paling rumit dalam menentukan lokasi itu adalah menentukan lokasi pabrik, karena harus mempertimbangkan apakah suatu lokasi tersebut itu dekat dengan bahan baku, dengan pasar, atau dengan konsumen, seperti itu. Nah, dalam pemilihan lokasi dan fasilitas, terutama di sini juga akan fokus juga dengan teknologi, terutama pemilihan teknologi ini itu juga berdasarkan dengan proses produksi yang ingin dilakukan gitu kan. Nah, di sini ada eh, proses yang pertama itu ada continuous proses. Nah, pada proses ini itu sistem peralatan produksinya itu disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan kegiatan dalam menghasilkan produk atau jasa. Jadi aliran bahan dalam sistem ini itu udah distandarisasi sebelumnya. Dan ini akan memudahkan sebuah perusahaan untuk melakukan proses produksi. Lalu yang kedua itu ada intermittent proses. Jadi dalam penentuan si fasilitas dan teknologi ini dia sistemnya adalah menyesuaikan karena sistem produksinya itu dilakukan secara terputus-putus. Artinya kegiatan produksi ini tidak dilakukan berdasarkan standar, tapi berdasarkan produk yang ingin dikerjakan, seperti itu. Nah, dalam pemilihan lokasi dan fasilitas dan juga teknologi, di sini kita juga harus melihat ada dua industri, yakni padat karya dan padat modal. Ini hanya sebagai pengetahuan kita aja. Jadi kalau untuk padat karya itu dia kegiatan yang menggunakan tenaga manusia itu jauh lebih banyak dibandingkan mesin gitu ya. Sedangkan kalau padat modal, industri yang melakukan proses produksinya itu cenderung menekankan dan tergantung pada mesin-mesin yang digunakan dengan teknologi tinggi. Lalu aspek yang kedua itu ada manajemen barang. Jadi dalam proses ini, seseorang pengusaha itu merencanakan produk yang akan dibuat atau dijual, itu juga apa ya, menilai besaran produksinya. Nah, besaran produksinya ini juga dilihat berapa sih jumlah produksi yang mau dihasilkan dalam waktu tertentu dengan biaya yang paling efisien, sehingga harapannya itu bisa memperoleh profit yang tinggi. Dalam dalam aspek ini juga dinilai bagaimana pembelian sarana dan prasarana yang mendukung, menetapkan harga, dan juga menetapkan cara komunikasi dengan pelanggan. Kemudian aspek yang terakhir itu ada manajemen perusahaan atau toko. Jadi suatu usaha harus memiliki manajemen perusahaan atau toko, karena tanpa adanya manajemen tersebut, maka kita tidak dapat membuat peta letak atau layout toko menjadi nilai lebih yang dapat membuat pelanggan itu jadi tertarik. Dan penentuan layout ini tentunya mempertimbangkan banyak faktor, karena disesuaikan juga dengan proses produksi yang dijalankan, penataan mesin di dalam gedungnya itu seperti apa, terus juga dan ini berdasarkan dengan ragam produk yang dihasilkan. Boleh slide selanjutnya? Oke, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknis, yang pertama menentukan lokasi yang tepat, baik pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat. Lokasi yang dipilih untuk fasilitas produksi, penyimpanan, dan kantor pusat itu harus strategis, karena yang tadi sudah dibilang kalau misalkan
Ini juga mempertimbangkan aksesibilitas antara bahan baku, tenaga kerja, pasar, dan infrastruktur transportasi. Dan pemilihan lokasi yang optimal itu dapat menekan biaya logistik, meningkatkan efisiensi, serta mendukung pertumbuhan bisnis. Lalu yang kedua, ini menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi. Jadi tata letak atau layout yang baik adalah yang mampu mengoptimalkan aliran bahan dan proses produksi, mengurangi waktu tunggu dan meminimalkan pergerakan yang tidak perlu. Nah, harapannya dengan layout yang dirancang dengan efisien, perusahaan itu dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, dan memaksimalkan penggunaan ruang. Selanjutnya itu ada menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Jadi pemilihan teknologi yang tepat ini sangat penting karena untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Jadi teknologi yang tepat akan mendukung efisiensi operasional, mempercepat proses produksi, dan juga mengurangi kesalahan. Lalu selanjutnya itu ada menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan. Jadi metode pengelolaan persediaan yang harus dipilih itu juga berdasarkan kebutuhan bisnis untuk menjaga keseimbangan antara kesediaan barang sama si efisiensi biaya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Jadi kebutuhan akan tenaga kerja yang berkualitas juga harus direncanakan dengan baik. Tidak hanya untuk saat ini, tapi juga mempersiapkan perusahaan menghadapi perkembangan teknologi dan pertumbuhan pasar di masa depan. Dengan begitu, si perusahaan ini harapannya juga bisa memberikan perencanaan pelatihan, pengembangan keterampilan, dan perekrutan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dalam jangka panjang. Selanjutnya, oke, di sini ada persyaratan teknis produksi. Yang pertama adalah kebutuhan lahan, peralatan, dan mesin produksi. Jadi, persyaratan teknis ini mencakup penentuan luas lahan, kapasitas peralatan, serta jenis mesin yang digunakan. Lalu, penggunaan mesin yang efisien ini harapannya dapat mengurangi waktu produksi, energi yang digunakan, serta biaya pemeliharaan. Yang kedua, kita bergeser ke sebelah kanan, itu ada kebutuhan tenaga kerja. Jadi, kebutuhan tenaga kerja ini perlu disesuaikan dengan kapasitas dan teknologi yang digunakan dalam produksi. Ini juga menentukan jumlah tenaga kerja yang ideal, karena itu akan mengurangi pemeriksaan waktu dan biaya tenaga kerja berlebih. Lalu kita akan bergeser lagi sebelah kiri tentang bahan dalam proses pengadaan dan cara pembiayaan. Jadi pada proses pengadaan bahan baku juga harus berjalan secara efisien untuk menjaga kelancaran produksi tanpa menumpuk persediaan yang berlebih. Karena pemilihan cara pembayaran juga mempengaruhi arus kas sebuah perusahaan. Selanjutnya kita bergeser ke sebelah kanan, yakni ada tata letak atau layout mesin dan alat. Jadi penataan mesin dan peralatan dalam pabrik itu harus optimal karena mempengaruhi alur produksi. Kemudian juga tata letak yang baik akan memastikan bahwa setiap elemen produksi terhubung secara efisien, mengurangi waktu tunggu dan perpindahan barang yang tidak perlu. Kemudian kita akan berlanjut geser ke sebelah kiri lagi, yakni tentang proses produksi. Jadi proses produksi ini harus dirancang untuk menghasilkan barang secara efisien dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Karena penggunaan metode produksi yang efektif itu mengurangi pemborosan dan juga memastikan kualitas produk tetap terjaga. Yang terakhir itu ada atribut produk seperti desain, fleksibilitas, keamanan, dan lain-lainnya. Atribut ini tidak hanya mempengaruhi kualitas dan daya saing produk di pasar, tapi juga berdampak pada efisiensi proses produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penentuan lokasi usaha. Prioritas utama dalam aspek teknis atau operasi adalah menganalisis masalah penentuan lokasi. Nah, faktor pemilihan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau konsumen itu sangat penting apabila berada dalam kondisi bisnis yang memiliki persaingan ketat agar usaha yang dijalankan juga dapat bersaing secara efektif. Apabila terjadi kesalahan dalam menganalisis pemilihan lokasi akan berakibat meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan nantinya dan mengurangi daya saing bisnis. Boleh di next? Nah, setiap perusahaan itu punya 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan. Yang pertama itu ada lokasi kantor pusat. Jadi kantor pusat ini digunakan untuk mengendalikan seluruh aktivitas cabang-cabang. Jadi semua laporan kegiatan dan pengambilan keputusan dilakukan di kantor pusat ini. Lokasinya biasanya di ibu kota negara atau provinsi. Yang kedua yaitu lokasi untuk pabrik. Adalah lokasi yang digunakan untuk memproses atau memproduksi barang atau jasa.
Lokasinya biasanya didirikan dengan berbagai pertimbangan, apakah mendekati bahan baku, mendekati pasar, sarana prasarana, atau transportasi. Yang ketiga yaitu lokasi untuk gudang, adalah tempat penyimpanan barang milik perusahaan, baik untuk barang-barang yang masuk maupun barang yang keluar. Lokasinya biasanya di daerah pergudangan. Hal ini dilakukan karena lokasi di sekitar kawasan pergudangan terkenal aman dan memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Dan yang keempat ada lokasi untuk kantor cabang. Adalah lokasi untuk kegiatan usaha perusahaan dalam melayani konsumennya. Lokasi ini digunakan untuk memajangkan hasil produksi atau berbagai jenis barang yang dijual. Biasanya ada di dekat dengan pasar dan konsumen. Udah di next. Nah, secara umum ada berbagai pertimbangan dalam menentukan letak suatu lokasi. Yang pertama yaitu jenis usaha. Jadi pemilihan lokasi itu tergantung dari jenis usaha atau investasi yang dilakukan. Nah, setiap jenis bisnis ini pasti punya kebutuhan lokasi yang berbeda-beda. Misalnya perusahaan retail atau jasa yang butuh di dekat pelanggan atau di pusat perbelanjaan. Tapi bisnis manufaktur itu sering membutuhkan ruang yang cukup besar dan akses yang mudah ke bahan baku. Yang kedua yaitu kedekatan pasar atau konsumen. Lokasi usaha yang dekat dengan pasar akan mengurangi biaya distribusi, mempercepat waktu pengiriman, dan memungkinkan perusahaan merespon permintaan dengan lebih cepat. Nah, pelanggan juga cenderung berkunjung kalau lokasi bisnisnya strategis seperti di pusat kota atau di kawasan ramai. Yang ketiga yaitu kedekatan bahan baku. Nah, lokasi yang dekat dengan bahan baku membantu mengurangi biaya transportasi bahan baku, terutama jika bahan baku yang digunakan berat atau mahal untuk diangkat. Yang keempat yaitu ketersediaan tenaga kerja. Lokasi yang memiliki akses ke tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai sangat penting agar perusahaan dapat beroperasi secara efisien. Yang kelima yaitu ketersediaan sarana dan prasarana. Nah, akses ke infrastruktur dasar seperti transportasi, listrik, air, dan internet itu sangat penting. Usaha yang membutuhkan distribusi barang cepat harus dekat dengan jalan raya, pelabuhan, atau bandara. Yang keenam yaitu kedekatan pusat pemerintahan. Nah, bagi perusahaan yang sering berhubungan dengan perizinan, regulasi, atau tender pemerintah, kedekatan dengan perusahaan ini dapat mempermudah akses ke lembaga-lembaga resmi dan percepatan proses administrasi. Yang ketujuh yaitu kedekatan lembaga keuangan. Usaha yang memerlukan akses cepat ke lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan lembaga kredit lebih memilih lokasi yang dekat dengan pusat keuangan untuk mempermudah transaksi keuangan atau akses modal. Yang kedelapan yaitu kedekatan di kawasan industri. Jadi udah banyak perusahaan yang memilih untuk mendirikan usaha di kawasan industri karena fasilitas dan infrastrukturnya sudah disediakan seperti ada jalan khusus, suplai energi yang stabil, serta kebijakan yang mendukung operasional perusahaan. Yang kesembilan yaitu kedekatan untuk melakukan ekspansi atau perluasan. Jadi dengan menyediakan area untuk membangun pabrik atau gudang tambahan, itu akan membantu mengakomodasi pertumbuhan bisnis. Yang ke-10 yaitu kondisi adat istiadat, budaya, serta masyarakat setempat. Nah, dengan pemahaman terhadap adat istiadat, budaya, dan sikap masyarakat lokal itu sangat penting untuk menjalankan usaha dengan lancar. Karena kalau lokasi yang berkonflik dengan nilai-nilai atau norma lokal, ya mungkin akan menghadapi tantangan sosial yang dapat mempengaruhi reputasi bisnis. Yang ke-11 yaitu hukum yang berlaku di wilayah setempat. Nah, perusahaan perlu memahami regulasi lokal seperti pajak, izin usaha, serta peraturan lingkungan dan ketenaga kerjaan. Jadi setiap lokasi itu bisa punya aturan yang berbeda-beda dan mematuhi hukum lokal itu adalah syarat penting agar bisnis dapat beroperasi tanpa hambatan hukum. Boleh di next? Nah, khusus untuk lokasi pabrik, itu ada dua faktor yang menjadi pertimbangan. Yang pertama itu ada faktor primer atau utama dan faktor sekunder. Untuk faktor primer adalah faktor yang sangat penting dan biasanya menentukan keberhasilan operasional pabrik dalam jangka panjang. Faktor primer ini secara langsung dapat mempengaruhi tujuan utama dari suatu pabrik. Pertimbangannya yaitu ada kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, baik jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan, ketersediaan fasilitas pengangkutan seperti
ketersediaan fasilitas pengangkutan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan risiko masyarakat. Untuk faktor sekunder yaitu pertimbangannya ada biaya untuk investasi di lokasi, prospek perkembangan harga atau kemajuan di lokasi, perluasan lokasi, fasilitas penunjang lain, iklim dan tanah, dan masalah pajak dan peraturan perburuhan di daerah setempat. Boleh di next? Nah, lokasi bisnis yang tepat diharapkan dapat memenuhi harapan pengusaha untuk menarik konsumen dalam rangka mendapat keuntungan bagi perusahaan, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Nah, keuntungan yang diperoleh dengan mendapatkan lokasi yang tepat yaitu adanya kepuasan pelayanan yang diberikan kepada konsumen, kemudahan memperoleh tenaga kerja, baik jumlah maupun kualifikasinya, kemudahan memperoleh bahan baku atau bahan penolong secara terus-menerus, kemudahan memperluas lokasi usaha, memiliki nilai atau harga ekonomis yang lebih tinggi di masa yang akan datang, dan meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat dan pemerintah. For the next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian adalah upaya menentukan lokasi yang optimal. Perusahaan dapat menggunakan berbagai metode penilaian. Metode ini dipilih dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan spesifik perusahaan untuk memastikan keputusan yang diambil mendukung tujuan jangka panjang penilaian lokasi yang dapat berperan penting dalam kesuksesan operasional dan efisiensi perusahaan. Ready, next. Yang pertama ada metode penilaian hasil atau value method. Metode ini berfokus pada penilaian lokasi berdasarkan nilai atau hasil yang diharapkan. Hasil yang diukur meliputi berbagai aspek seperti akses ke pasar, tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung efisiensi operasional. Bisa dilihat di tabel ini. Jadi, ini adalah contoh untuk metode penilaian hasil. Jadi, PT Sinar Utama ingin mendirikan pabrik tekstil. Jadi, pilihan lokasinya itu ada Bogor, Bandung, dan Yogyakarta. Sediat akses nilai lokasi idealnya itu akses ke pasar ada 40, tenaga kerja ada 10, transportasi ada 15, akses bahan baku ada 20, dan infrastruktur ada 15. Dan poin yang paling mendekati dan yang paling tertinggi adalah Bogor. Jadi yang akan dipilih oleh eh, Sinar Utama adalah lokasi Bogor. Lady next. Halo. Lady next. Ini boleh dilanjut. Oh, udah. Oke, selanjutnya ada metode perbandingan biaya atau cost comparison method. Metode ini digunakan untuk membandingkan berbagai biaya yang akan dikeluarkan di beberapa lokasi yang sedang dipertimbangkan. Tujuan utamanya dari metode ini adalah untuk menentukan lokasi dengan biaya operasional terendah. Ini bisa dilihat dari tabel juga. Jadi PT Sinar Utama ini sudah meriset datanya untuk biaya-biaya seperti biaya bahan baku, biaya bahan bakar dan listrik, biaya operasi, biaya umum, dan biaya lainnya. Bisa dilihat, Bandung itu memiliki biaya kos yang paling rendah, seperti biaya bahan bakunya itu 140, bahan bakar dan listriknya ada 40, biaya operasinya itu 55, biaya umumnya 65, dan biaya lainnya itu 5. Jadi, yang akan dipilih oleh PT Sinar Utama, jika yang dipilih adalah metode perbandingan biaya, lokasi yang paling baik adalah lokasi Bandung yang memiliki biaya operasional terendah. Boleh di next. Terakhir ada metode analisis ekonomi. Metode ini itu menilai lokasi berdasarkan dampak ekonominya terhadap perusahaan, termasuk aspek biaya dan manfaat finansial. Fokus utamanya itu mengukur total biaya operasional yang dikeluarkan di suatu lokasi serta potensi pendapatan yang dihasilkan. Nih, bisa dilihat di tabel ini. Jadi di sini tuh ada dua tipe.
metodenya. Quantitative sih lebih tepatnya ada dua aspek yang dilihat, ada aspek biaya dan aspek sosial. Yang biaya ini ada di 1 sampai 5 dan sosial ini ada 6 sampai 7. Seperti yang dilihat di lokasi Bandung ini memiliki biaya sewa terbesar. Tapi karena dia memiliki aspek sosial yang cukup baik, lokasi Bandung ini lebih cocok dibandingkan lokasi Bogor dan Yogyakarta. Karena Yogyakarta ini sosialnya penilaiannya cukup dan sedang, sedangkan Bandung memiliki penilaian yang cukup baik dan total biaya operasinya itu lebih rendah dibandingkan Bogor dan Yogyakarta. Selanjutnya akan di selanjutnya akan dijelaskan. Baik, saya akan menjelaskan tentang penentuan luas dan besaran produksi. Dalam penentuan luas dan besaran produksi merupakan bagian dari evaluasi aspek teknis. Maksudnya, terkait dengan kemampuan operasional perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa dengan efisien. Luas dan besaran produksi dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi ekonomis dan segi teknis. Segi ekonomis adalah beberapa jumlah produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan biaya yang paling efisien, sedangkan dari segi teknisnya adalah jumlah produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan mesin dan peralatan serta persyaratan teknik. Next slide. Saya akan menjelaskan luas dan besaran produksi dari segi ekonomis dulu. Nah, dari segi ekonomisnya, fokus analisis terletak pada efisiensi biaya, profitabilitas, serta bagaimana produksi dapat memenuhi permintaan pasar dengan harga yang kompetitif. Dalam luas dan besaran produksi dari segi ekonomis ini, terbagi dari 3 aspek, yaitu yang pertama, skala ekonomi. Skala ekonomi yang dimaksud ini yaitu menjelaskan bagaimana biaya per unit produksi menurun seiring dengan meningkatnya jumlah barang yang diproduksi. Ini terjadi karena biaya tetap kayak seperti biaya infrastruktur, peralatan, atau gaji manajerial tersebar di lebih banyak unit. Skala ekonomi ini terbagi atas 2, yaitu internal dan eksternal. Yang internal maksudnya itu perusahaan dapat meningkatkan efisiensi internal dengan meningkatkan volume produksi. Misalnya, dengan membeli bahan baku dalam jumlah besar, perusahaan bisa mendapatkan diskon sehingga menurunkan biaya produksi. Sedangkan eksternal yaitu keuntungan yang diperoleh dari faktor eksternal seperti infrastruktur yang baik atau klaster industri yang mendukung. Yang kedua dari segi optimalisasi kapasitas dan efisiensi biaya. Yang dimaksud di sini yaitu untuk menentukan kapasitas produksi yang optimal, yaitu titik di mana perusahaan bisa memproduksi dengan efisiensi tertinggi dan biaya per unit terendah. Overproduction itu maksudnya produksi berlebih dapat menyebabkan peningkatan biaya penyimpanan, sementara underproduction itu produksi terlalu sedikit dapat meningkatkan biaya per unit dan mengurangi profitabilitas. Dan yang ketiga yaitu kesesuaian dengan permintaan pasar. Luas dan besaran produksi harus disesuaikan dengan proyeksi permintaan pasar. Jika perusahaan memproduksi terlalu banyak, maka biaya penyimpanan dan risiko produk tidak terjual meningkat. Sebaiknya jika produksi terlalu sedikit, perusahaan mungkin kehilangan kesempatan penjualan. Next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan luas dan besaran produksi dari segi teknik. Slide sebelumnya. Nah, dari segi teknis ini, analisis fokus pada kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang secara efisien dan konsisten dengan menggunakan teknologi, tenaga kerja, dan fasilitas produksi yang ada. Luas dan besaran produksi dari segi teknis ini terbagi atas 6 aspek. Yang pertama, kapabilitas produksi, yang artinya kemampuan maksimum yang dapat dicapai oleh fasilitas produksi dengan mempertimbangkan jumlah mesin, waktu operasional, jumlah tenaga kerja, dan kecepatan proses produksi. Dalam kapabilitas produksi ini terbagi atas 2 lagi, yaitu kapasitas mesin. Maksudnya di mana berapa banyak barang yang dapat diproduksi oleh setiap mesin dalam periode tertentu. Dan yang kedua,
produktivitas tenaga kerja, yang artinya seberapa cepat tenaga kerja bisa menyelesaikan proses produksi. Pelatihan dan pengalaman tenaga kerja mempengaruhi produktivitas teknis. Selanjutnya yaitu tentang penentuan luas fisik produksi, yang dimana penentuan luas produksi dari segi teknis melibatkan perhitungan ruang fisik yang dibutuhkan untuk menampung mesin, bahan baku, produk jadi, dan fasilitas pendukung lainnya. Selanjutnya ada efisiensi teknologi dan mesin. Teknologi yang digunakan dalam proses produksi memiliki dampak signifikan pada luas dan besaran produksi. Teknologi yang lebih modern biasanya lebih efisien, mampu memproduksi lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, dan seringkali membutuhkan ruang yang lebih sedikit. Next slide. Selanjutnya itu ada pemeliharaan dan downtime. Segi teknik juga mempertimbangkan pemeliharaan mesin dan downtime. Downtime terjadi ketika mesin tidak bisa beroperasi karena perawatan atau kerusakan, yang secara langsung menurunkan kapasitas produksi. Oleh karena itu, rencana pemeliharaan preventif perlu disusun agar kapasitas teknik bisa terus berjalan optimal. Selanjutnya yaitu fleksibilitas produksi, yang artinya perusahaan harus mampu menyesuaikan volume produksinya dengan perubahan permintaan pasar. Selanjutnya, kapasitas produksi optimal, yang artinya titik di mana fasilitas dan mesin dapat digunakan dengan efisien tanpa menyebabkan overloading atau underutilization. Next slide. Kemudian untuk menentukan jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan yang maksimal dapat dilakukan dengan salah satu pendekatan. Ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan konsep marginal cost, marginal revenue, pendekatan break-even point, dan metode linear programming. Yang pertama ada pendekatan konsep marginal cost dan marginal revenue. Pendekatan marginal cost dan marginal revenue ini merupakan salah satu metode untuk menentukan jumlah produksi yang optimal guna memaksimalkan keuntungan. Dalam pendekatan ini terbagi atas 2, yaitu biaya marginal, artinya tambahan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi 1 unit barang tambahan. Dan yang kedua, pendapatan marginal adalah tambahan pendapatan yang diperoleh dari menjual 1 unit barang tambahan. Yang kedua ada pendekatan break-even point atau BEP. BEP ini titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Pada titik ini perusahaan tidak mendapatkan keuntungan, tetapi juga tidak mengalami kerugian. Pendekatan break-even point adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah minimal unit yang harus diproduksi dan dijual agar perusahaan mencapai titik impas. Yang ketiga, ada metode linear programming atau LP. Dalam metode ini, matematis yang digunakan untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi tujuan, yang artinya misalnya keuntungan atau biayanya ini memperhitungkan kendala yang ada seperti sumber daya terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu ada tata letak atau layout. Tata letak atau layout adalah suatu proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi suatu perusahaan. Layout ini dirancang sesuai dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan juga lokasi sehingga tercapai efisiensi operasinya. Nah, tujuan dari penentuan layout ini adalah untuk mengoptimalisasikan pengaturan fasilitas-fasilitas operasi sehingga nilai yang diciptakan oleh sistem produksi menjadi optimal. Nah, layout ini juga memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan, antara lain yaitu yang pertama ada keleluasaan ruang gerak untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Yang kedua ada efisiensi pemakaian ruangan. Yang ketiga ada mengurangi biaya produksi maupun investasi. Yang keempat ada aliran material menjadi lancar. Yang kelima ada kos pengangkutan material dan barang rendah. Yang keenam ada kebutuhan persediaan yang rendah. Yang ketujuh ada memberikan kenyamanan, kesehatan, dan juga keselamatan kerja. Boleh di next.
Nah, berikutnya ini uh, ada beberapa jenis-jenis layout. Yang pertama itu ada posisi tetap atau fixed position. Layout dengan posisi tetap ini adalah pengaturan fasilitas produksi dalam membuat barang dengan letak barang yang tetap atau tidak berpindah-pindah. Contoh dari layout ini yaitu ada layout pembuatan jembatan, layout pembangunan gedung, layout pembuatan jalan, layout penghijauan, dan juga layout pembuatan kapal. Jenis layout yang kedua itu ada orientasi proses atau proses oriented. Layout orientasi proses ini didasarkan pada proses produksi barang atau pelayanan jasa. Layout ini secara bersamaan menangani produk atau jasa yang berbeda. Contohnya itu seperti di rumah sakit. Nah, proses layout atau functional layout merupakan jenis layout yang menempatkan mesin-mesin atau peralatan yang sejenis atau memiliki fungsi yang sama dalam suatu kelompok atau satu ruangan. Contohnya itu seperti industri tekstil, di mana semua mesin pemotong dikelompokkan dalam satu area, atau semua mesin jahit dikelompokkan dalam satu area. Biasanya jenis layout ini itu ditujukan untuk usaha job order atau sesuai pesanan. Jenis layout yang ketiga itu ada tata letak kantor atau office layout. Layout ini berkaitan dengan penempatan pekerja, peralatan kerja, dan juga area yang diperuntukkan untuk perpindahan informasi. Jika perpindahan informasi dilakukan sepenuhnya melalui telepon atau alat telekomunikasi, maka masalah layout akan lebih mudah diatur. Namun, jika perpindahan orang atau dokumen dilakukan secara langsung, maka layout tersebut perlu dipertimbangkan dengan matang. Nah, jenis yang keempat itu ada tata letak pedagang atau pedagang eceran atau pelayanan atau retail and service layout. Layout ini berkaitan dengan pengaturan dan alokasi tempat serta arus dari macam-macam produk atau barang sehingga banyak barang yang dapat dipajang dan dapat mengakibatkan penjualan yang lebih besar. Nah, jenis yang kelima itu ada tata letak gudang atau warehouse layout. Layout ini ditujukan pada efisiensi biaya penanganan gudang dan memaksimalkan pemanfaatan ruangan gudang. Tujuan dari layout ini adalah untuk memperoleh optimum trade-off antara biaya penanganan dan ruang-ruang gudang. Nah, jenis yang keenam itu ada tata letak produk atau produk layout. Layout ini mencari pemanfaatan personal dan mesin yang terbaik dalam proses produksi yang berulang-ulang atau berlanjut. Layout ini sangat cocok untuk proses produksi yang telah distandarisasikan serta diproduksi dalam jumlah yang besar. Setiap produk akan melewati tahapan operasi yang sama dari awal sampai akhir. Contohnya itu seperti perakitan mobil. Boleh di next? Nah, berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan uh, dalam memperoleh layout yang baik. Yang pertama itu ada kebutuhan kapasitas dan tempat, di mana penentuan layout ini tergantung pada pekerja, mesin, dan juga peralatan yang dibutuhkan, serta memastikan setiap elemen memiliki ruang yang cukup untuk beroperasi dengan efisien. Yang kedua itu ada peralatan untuk menangani bah- material dan bahan. Perusahaan harus memilih peralatan yang tepat untuk menangani material atau dan bahan, seperti menggunakan derek untuk material yang berat, atau kereta otomatis untuk material yang lebih ringan, guna memastikan pemindahan yang efisien. Yang ketiga itu ada lingkungan dan estetika. Keleluasaan dan kenyamanan tempat kerja juga mendasari keputusan tentang layout, seperti pencahayaan atau jendela, sirkulasi ruang udara, dan tata letak ruang yang nyaman sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang produktif. Yang keempat itu ada arus informasi, di mana pertimbangan tentang cara terbaik untuk memindahkan informasi atau melakukan komunikasi antar pekerja. Apabila arus informasi efisien, maka itu dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat, kolaborasi yang lebih baik, dan juga pengurangan miskomunikasi antar pekerja atau tim.
Nah, yang terakhir atau yang kelima itu ada biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Maksudnya itu adalah biaya yang terkait dengan perpindahan karyawan atau material antara tempat kerja yang berbeda dalam suatu perusahaan ketika merancang layout atau tata letak fasilitas. Biaya perpindahan ini biasa meliputi waktu yang dihabiskan, tenaga yang dikeluarkan, serta biaya operasional tambahan yang timbul saat memindahkan barang atau orang dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam fasilitas produksi atau kantor. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada pemilihan teknologi. Jadi dalam pemilihan teknologi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada ketepatan teknologi dengan bahan bakunya. Jadi pemilihan teknologi ini harus sesuai dengan ketersediaan dan karakteristik bahan baku yang digunakan. Jadi jika teknologi yang dipilih tidak kompatibel dengan bahan baku, proses produksinya bisa terhambat, kualitas produk juga bisa menurun, dan biaya operasional dapat meningkat. Nah, yang kedua ada keberhasilan teknologi di tempat lain. Jadi sebelum mengadopsi teknologi baru, pentingnya untuk meninjau pengalaman penerapan teknologi tersebut di tempat lain. Jadi keberhasilan teknologi di industri ataupun lokasi lain bisa menjadi indikator efektivitas dan kehandalannya serta mengurangi resiko kegagalan. Dan yang ketiga, ada pertimbangan teknologi lanjutan. Teknologi yang dipilih ini harus fleksibel dan mampu berkembang seiring perubahan kebutuhan industri ataupun inovasi. Memilih teknologi yang memungkinkan pengembangan lebih lanjut akan memastikan bahwa perusahaan bisa tetap kompetitif dan mengikuti perkembangan zamannya. Nah, yang keempat, ada besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan. Jadi investasi awal untuk pembelian teknologi harus dipertimbangkan dengan matang, termasuk biaya pemeliharaan jangka panjangnya. Teknologi yang murah di awal namun memerlukan biaya perawatan yang tinggi mungkin tidak ekonomis dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang kelima ada kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya. Jadi kesesuaian teknologi dengan keterampilan tenaga kerja yang tersedia itu sangat penting. Jika teknologi terlalu kompleks ataupun memerlukan keterampilan tidak dimiliki oleh pekerja, biaya pelatihan dan waktu yang dibutuhkan bisa menjadi kendala. Selain itu, teknologi yang memungkinkan pengembangan kemampuan tenaga. Yang keenam, ada pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja. Jadi, kebijakan pemerintah ini terkait ketenaga kerjaan seperti persyaratan tenaga kerja lokal, upah minimum, ataupun keselamatan harus menjadi faktor dalam pemilihan teknologi. Jadi, teknologi yang dapat mengakomodasikan kebijakan pemerintah akan menghindarkan perusahaan dari masalah hukum dan regulasi. Nah, yang terakhir ada pertimbangan lainnya. Jadi, di pertimbangan lainnya ini tuh ada faktor lain termasuk dampak lingkungan, persaingan industri, dan preferensi konsumen. Teknologi yang ramah lingkungan misalnya mungkin memberikan nilai tambah lagi bagi perusahaan dalam hal reputasi dan Selanjutnya ada contoh pertimbangan pemilihan teknologi dari perusahaan telepon Flexi. Jadi perusahaan Flexi ini menentukan pertimbangan teknologinya dengan cara yang pertama itu ada mengkaji implementasi sistem teknis layanan personal info service pada Flexi berdasarkan kondisi real. Jadi pengkajian ini melibatkan evaluasi lapangan untuk melihat bagaimana sistem teknis layanan personal info service bisa berfungsi dalam kondisi yang nyata. Dan yang kedua, teknologi harus mudah untuk diterapkan. Jadi teknologi yang dipilih harus memiliki tingkat kompleksitas yang sesuai dengan kemampuan perusahaan sehingga memudahkan proses adopsi dan implementasi tanpa memerlukan waktu dan sumber daya yang berlebihan. Dan yang ketiga, ada jenis teknologi yang digunakan harus dapat menghasilkan standar mutu yang sesuai dengan keinginan pasar. Jadi teknologi yang diterapkan ini harus mampu memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh si pelanggan, sehingga si perusahaan ini tuh dapat bersaing di pasar. Mutu produk ataupun layanan yang dihasilkan perlu sesuai dengan harapan pasar agar dapat memberi kepuasan yang memperkuat posisi perusahaan di industri.
Dan yang keempat, ada teknologi harus sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai skala produksi yang ekonomis. Teknologi yang dipilih harus mampu mendukung skala produksi yang efisien secara biaya. Teknologi ini harus memungkinkan perusahaan memproduksi layanan ataupun produk dalam jumlah besar dengan biaya yang serendah mungkin, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan tanpa mengorbankan kualitas. Dan yang selanjutnya ada pilihan teknologi dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga ahli, bahan baku, dan biaya yang terkait. Jadi seringkali keterbatasan pengadaan salah satu bahan baku, baik dalam kualitas maupun kuantitas, akan membatasi perencanaan proyek serta berpengaruh pada biaya. Dan yang keempat, ada pemilihan teknologi harus mempertimbangkan dana yang diperlukan untuk mesin maupun peralatan. Jadi perlunya diperhatikan ini untuk pembelian mesin serta peralatan yang dibutuhkan. Yang ketujuh, perlu juga meninjau pengalaman penerapan teknologi yang bersangkutan oleh pihak lain di tempat lain, sehingga dapat diketahui apakah teknologi tersebut yang telah didapatkan setara dengan baik. Dan yang terakhir, ada perencanaan lokasi dan tenaga kerja ini hanya fokus di wilayah Bandung dan alokasi pegawai untuk program investasi layanan. Jadi perusahaan Fleksi ini itu hanya difokuskan di wilayah Bandung, dan perencanaan tenaga kerja di sini yaitu beberapa jumlah pegawai dari pegawai yang telah ada itu dialokasikan sebagai pelaksana dan penanggung jawab program investasi layanan personal info pada Fleksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ini ada penentuan metode persediaan. Jadi persediaan atau inventory itu adalah stok barang atau sumber daya dalam suatu perusahaan. Persediaan mencakup barang dan bahan yang dimiliki perusahaan termasuk barang mentah, barang setengah jadi, dan barang pendukung lainnya. Ada beberapa metode persediaan yang bisa digunakan dalam suatu perusahaan seperti economic of quantity atau EOQ, safety stock, dan reorder of point. Boleh di next? Pertama, Economy of Quantity atau EOQ. EOQ ini adalah seberapa banyak permintaan pelanggan yang memungkinkan perusahaan menemukan jumlah bahan yang tepat dalam melakukan pembelian untuk meminimalkan total biaya inventaris, mengoptimalkan pembelian, dan memenuhi kebutuhan dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Dalam EOQ, hal yang perlu diperhatikan adalah masalah klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ini digunakan untuk memudahkan dalam melakukan analisis sehingga hasil yang diperoleh dapat diakui kebenarannya. Secara umum, klasifikasi biaya yang akan dilakukan adalah biaya angkut atau penyimpanan atau carrying cost, biaya pemesanan atau ordering cost, dan biaya total atau total cost. Rumus EOQ ini sama dengan akar 2 dikali demand dikali ordering cost dibagi carrying cost. Untuk contoh soalnya di next slide. Untuk contoh soalnya sebagai berikut, jadi PT Jati ini menginginkan barang sebanyak 24.000 unit per tahunnya. Untuk harga beli bahan bakunya itu per unit sebesar Rp2.000, biaya pemesanan untuk setiap kali transaksi pemesanan itu kisaran Rp100.000. Sedangkan biaya penyimpanannya itu sebesar 20% dari nilai rata-rata persediaan. Berapakah jumlah pemesanan yang paling ekonomis? Berdasarkan rumus tadi, jadi dimasukkan yang angka-angkanya. Jadi EOQ sama dengan akar 2 dikali 24.000 atau dikali dengan demand yang tadi diminta, dikali dengan 100.000 atau dikali dengan biaya pemesanannya itu dibagi 2.000 dikali 20%. Kenapa dikali 20%? Karena kita pengen tahu nih biaya penyimpanannya berapa dan untuk itu dikalikan dengan harga bahan baku per unitnya. Jadilah didapat akar dari 4.800.000.000 dibagi 400 sama dengan akar dari 12 juta sama dengan 3.464 unit. Untuk angka 3.464 unit ini adalah pembulatannya karena untuk perkalian yang paling terdekat adalah 3.464 unit. Untuk selanjutnya, bila pemesanan yang harus dilakukan dalam setahun dan berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan, kalau melalui notnya itu 1 tahun sama dengan 365 hari, maka hasilnya itu sebagai berikut.
Jadi pemesanan yang dilakukan PT Jati dalam setahun terakhir itu adalah 24.000 unit dikali dengan 3.464 unit. Hasilnya dalam setahun PT Jati bisa 7 kali pemesanan. Jika dalam setahun sama dengan 365 hari, maka pemesanan yang dilakukan adalah 365 hari dikali dengan 7 kali pemesanan sama dengan 52 hari. Jadi setiap 52 hari si PT Jati ini akan melakukan pemesanan. Boleh di next slide. Selanjutnya ada safety stock. Persediaan tambahan dilakukan perusahaan agar tidak terjadi kekurangan bahan. Safety stock itu persediaan yang lebih yang disediakan dengan tujuan menghindari kemungkinan kekurangan bahan baku dalam proses dan yang digunakan. Selain itu, safety stock itu memerlukan standar kuantitas yang harus dipenuhi, yaitu adanya persediaan minimum, besarnya pesanan standar, persediaan maksimum, tingkat pemesanan kembali, dan administrasi persediaan. Untuk rumus safety stock ini ada dua, yaitu yang rumus pertama, safety stock itu sama dengan pemakaian maksimal dikurang pemakaian rata-rata dikali lead time. Lead time ini tuh durasi antara dimulainya proses produksi sampai produk tersebut diterima konsumen. Untuk rumus berikutnya ini ada persediaan cadangan tetap. Jadi eh, kalau dalam perusahaan ini apalagi yang memerlukan produksi dan jaringan distribusi ya, persediaan cadangan tetap ini adalah jumlah unit yang telah ditentukan sebelumnya sebagai untuk setiap item. Boleh di next. Untuk yang rumus pertama ini, contohnya itu ada PT KAIN Karsa memperkirakan pemakaian maksimum bahan-bahan per minggunya sebesar 750 kg. Sementara pemakaian rata-ratanya sebesar 600 kg dan lama lead time-nya selama 2 minggu. Berapakah persediaan tambahan yang harus disediakan? Berdasarkan rumus-rumus tadi, berarti dimasukin ya angka-angkanya 750, yaitu pemakaian maksimumnya, dikurangi dengan 600, yaitu pemakaian rata-ratanya dikali 2 minggu. Hasilnya itu 150 dikali 2 hasilnya 300 kg. Jadi persediaan tambahan yang harus disediakan PT KAIN Karsa ini kurang lebih 300 kg. Untuk rumus kedua, contoh soalnya suatu perusahaan memutuskan untuk menyimpan persediaan cadangan senilai 2 minggu untuk suatu barang. Penjualan rata-ratanya adalah 15 dan penjualan harian maksimumnya adalah 23. Berapakah persediaan cadangan tetapnya? Berdasarkan rumus, jadi persediaan cadangan tetap itu sama dengan jumlah hari dikali penjualan harian rata-rata atau penjualan harian maksimal. Jadi melalui rumus tadi dimasukin angkanya 2 minggu atau 14 hari dikali 15 yaitu penjualan rata-ratanya dan 14 hari dikali dengan 23 yaitu penjualan harian maksimumnya. Untuk persediaan cadangan tetapnya ini yang harus dibutuhkan oleh perusahaan itu adalah 210 sampai 322. Jadi untuk rentang item dari satu perusahaan ini antara 210 sampai dengan 322. Boleh di next slide. Berikutnya dari order point atau ROD. ROD adalah waktu perusahaan memesan kembali atau batas waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. Jumlah pemesanan dihitung dengan probabilitas kemungkinan kekurangan stok dan dihitung selama masa tenggang waktu. Reorder point ini dipengaruhi oleh safety stock dan juga lead time. Bedanya dengan safety stock yang merupakan inventory tambahan yang dapat diambil oleh bisnis ketika permintaan yang didapat itu melonjak. Kalau reorder point itu adalah jumlah inventory yang telah ditentukan sebelumnya untuk produk yang memerlukan pemesanan ulang. Untuk safety stock dan reorder point ini digunakan sebagai strategi untuk menghindari kehabisan stok dan memenuhi permintaan. Untuk rumus reorder point ini ada lead time dikali tingkat permintaan ditambah dengan safety stock. Boleh di next slide. Untuk contoh soalnya sebagai berikut, jadi Pak Ramli ini menjual parfum dengan penjualan rata-rata 250 botol parfum setiap harinya. Vendor Pak Ramli ini membutuhkan waktu 1 minggu untuk mengirimkan setiap koleksi parfum yang Pak Ramli pesan. Lalu Pak Ramli juga menyimpan stok ekstra untuk 5 hari penjualan bila terjadi lonjakan permintaan yang tidak terduga. Berapa dari ROP-nya Pak Ramli ini? Jadi diketahui lead time-nya atau durasi dari
proses produksi sampai ke konsumen itu 1 minggu atau 7 hari, tingkat permintaannya ada 250, safety stoknya itu tadi stok esranya itu 5 hari dikali dengan 250 botol per harinya jadi 1.250 botol. Untuk rumus-rumusnya dimasukin dengan angkanya itu 7 hari dikali 250 botol ditambah 1.250 botol hasilnya 3.000 botol. Untuk rumus-rumus yang tadi dijelaskan ini hanya rumus-rumus dasarnya saja. Jadi kemungkinan besar kalau di lapangan dengan skala produksi yang lebih besar, terus juga jaringan distribusi yang lebih luas, mungkin juga perhitungannya ini akan lebih kompleks. Boleh di next? Oke, sekian paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Alma. Boleh selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya, harap mengaktifkan fitur raise hand. Silakan yang mau bertanya, tolong sebutkan nama sama anim ya. Oke, apakah ada lagi? Mungkin boleh dimulai dulu Kak dari Maria. Silakan Maria untuk menyebutkan nama, NIM, dan pertanyaan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kelompok presentasi. Saya Maria Lorenza dengan NIM 033. Izin bertanya, bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan skala ekonomi tanpa mengabaikan faktor-faktor lain seperti fleksibilitas produksi dan risiko pasar? Terima kasih. Oke, terima kasih Maria. Selanjutnya boleh Putri Salsabila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Putri Salabila dengan NIM 038, izin bertanya. Tadi kan udah dijelasin ya mengenai di lokasi usaha itu kan salah satu faktornya itu mempertimbangkan kedekatan dengan bahan baku ya. Nah, gimana sih perusahaan dapat menyeimbangkan antara lokasi yang dekat dengan bahan baku tapi jauh dari pasar atau sebaliknya? Menurut kelompok kalian, apa di antara dua faktor tersebut, apa prioritas yang sebaiknya diutamakan dan alasannya? Terima kasih. Oke, terima kasih Putri. Selanjutnya boleh Eka. Oke, di sini Eka bertanya melalui chat, izin membacakan. Eka dengan NIM 075, Pak. Baik, di antara 3 aspek yang perlu diperhatikan di sini kan yang paling penting itu tempat yang sesuai ya. Kalau dalam praktiknya pemilik kekurangan modal untuk memenuhi aspek manajemen barang dan layout toko, apakah bisa diperbaiki seiring menunggu balik modal, dan apakah hal itu berpengaruh besar terhadap usaha? Oke, terima kasih Eka. Mungkin selanjutnya boleh Salsabila. Oke, sebelumnya thank you untuk kelompok yang sudah presentasi. Di sini saya ingin menanyakan mengenai tadi kan ada pembahasan tentang bagaimana untuk memilih. Asal saya bilang nama uh, sama anim boleh. oh ya, sebelumnya saya Salsabila dengan juga. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok yang presentasi. Di sini saya ingin menanyakan, tadi kan ada tentang pemilihan teknologi ya dan pertimbangannya, tapi ada nggak sih metode yang paling efektif untuk mengevaluasi kebutuhan teknologi dalam bisnis baru, apalagi kan teknologi itu sering diperbarui ya. Dan juga bagaimana menentukan kecocokannya dengan tujuan bisnis kita. Thank you. Oke, terima kasih Salsa. Selanjutnya boleh Asti. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih pada kelompok 3 atas pemaparan materinya. Saya Asti Febrianti dengan NIM 023. Izin bertanya, bagaimana cara menentukan bobot yang tepat untuk setiap faktor dalam metode penelitian hasil atau value method ketika memilih lokasi usaha? Dan apakah ada standar industri yang dapat dijadikan acuan? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Asti. Selanjutnya boleh Ezra. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok 3. Saya Ezra NIM 163. Izin bertanya. Apa dampak regulasi pemerintah terhadap aspek teknis? Dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ezra. Selanjutnya boleh Muhammad Faisal. Oh iya, baik. Terima kasih. Saya Muhammad Faisal Andrianto dengan NIM 17056236160. Yaitu saya izin bertanya bagaimana cara mengelola kebijakan yang efektif, dampak dari perubahan infrastruktur atau kebijakan pemerintah
terhadap lokasi usaha yang sudah dipilih dan bagaimana memitigasi resiko terhadap fluktuatif nilai properti yang berimbang di lokasi tertentu yang dapat mempengaruhi aset dan modal usaha dalam jangka panjang. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, pertanyaannya kami diskusikan terlebih dahulu. Sekiranya Pak Andi atau Pak Ferry ada masukan atau feedback, dipersilakan. Terima kasih. Thanks. Oke. Terkait materi teman kalian hari ini kan membahas aspek teknis ya. Sebelumnya sudah belajar di manajemen operasional atau riset operasi di semester sebelumnya. Teman-teman sudah belajar mata kuliah riset operasi atau manajemen operasional. Sudah, Pak. Nah, ini yang saya ada kaitan dengan aspek teknis seperti disinggung sama teman kalian belajar metode layout di manajemen operasional ada kan metode apa tata letak layout diajarin kan ya? Halo? Di manajemen operasional sudah dijelaskan? Harusnya sudah sih, Pak, kalau tidak salah. Nah, pokoknya gitu ya, manajemen operasional ada penjelasan sudah tata layout cara nyusun layout seperti apa yang kalau nggak salah ada aspek optimal lagi kalau saya ingat-ingat dikit sudah dijelasin sama teman kalian kan cara yang tadi kan yang supaya jadi kalau kalian udah belajar di manajemen operasional kalau mengatur tata letak kan juga berpengaruh terhadap bisa jadi ketahuan yang mana yang hasilnya optimal untuk menguntungkan atau enggak yang malah kalau salah nggak bisa mempengaruhi bisa jadi nggak layak gitu ya sudah jelasin sama teman kalian ya udah dijelasin apa tadi kan ya kayak kalau belajar di manajemen operasional hitung kayak apa tata kelola layout apa tuh yang tata letak udah belajar di manajemen operasional ya ada metode just in time dan sebagainya sudah jelasin teman kalian sama kebutuhannya juga ini udah dijelasin secara umum faktor ini segala lainnya lokasinya sudah dijelaskan. Terus ada hitungan cost method kan mungkin dari tadi manajemen operasional atau manajemen keuangan. Dan di pengambilan keputusan itu juga sempat kayak kemarin juga ada EOKI gitu kan, sama ini juga dipakai lagi kan hitungannya dan sebagainya. Layout tadi yang analisis BEP kan mungkin di apa di ekonomi udah belajar ekonomi mikro makro sudah belajar. Halo, pengantar ekonomi Sudah, makro atau pengantar ekonomi mikro. sudah, Pak. Ini kan ada hitung BEP juga pengaruh ini keseimbangan ya marginal cost di manajemen operasional biasanya ada nih ya, marginal cost manager revenue ketahuan mana yang optimalnya sama kayak linear programming tuh di manajemen operasional kan yang metode layout ada tata ininya. Kalian nggak ada mata kuliah ini ya riset operasi ya, Nggak ada, Pak. cuman manajemen operasional aja ya. Iya. Harusnya sih ada tuh kayak tadi hitung. Kalau kalian nanti belajar riset operasi itu ini hitungan yang tadi yang kalian presentasikan di aspek itu lebih jelas hitungan bagaimana nilai optimal produk. Oh nggak salah kan titik ininya lead time-nya ada sistem antrian gitu kurang lebihnya. Oke, sudah siap untuk ini menyampaikan jawab pertanyaan kelompoknya. Oke, sudah, Pak. Mungkin saya Ya, mau silakan. memulai menjawab pertanyaan dari Eka. Jadi pertanyaannya di antara tiga aspek yang perlu diperhatikan, yang paling penting itu tempat yang sesuai. Nah, kalau dalam praktiknya pemilik keuangan modal untuk mengenai aspek manajemen barang dan layout toko, apakah bisa diperbaiki seiring menunggu balik modal dan apakah itu berpengaruh besar? Jadi kalau misalkan si pemilik usaha itu kekurangan modal untuk memenuhi aspek manajemen barang sama layout toko, itu bisa diperbaiki secara bertahap sembari menunggu balik modal. Nah, karena aspek manajemen barang dan layout ini secara nggak langsung memiliki dampak gitu terhadap efisiensi operasional dan daya saing usaha tersebut. Jadi walaupun misalkan kedua itu penting, tapi masih bisa diperbaiki atau masih bisa disusul gitu ya secara bertahap asalkan tetap fokus gitu terhadap efisiensi proses produksi dan layanan pelanggan. Terus kemudian apakah itu berpengaruh besar terhadap usaha? Jawabannya iya. Kalau misalkan sebuah toko itu sedikit terlambat untuk menentukan aspek tersebut, itu bisa saja memperlambat pertumbuhan bisnis karena tata letak yang buruk itu juga bisa meningkatkan biaya produksi dan memperpanjang waktu proses. Selain itu juga kalau misalkan manajemen barang, kalau kurang efisien itu dapat menghabiskan stok yang tidak optimal dan pada akhirnya menurunkan kepuasan pelanggan. Contoh sederhananya, misalkan kayak warung kelontong atau toko
penjual barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu ya. Misalkan tata letaknya atau apa ya, ya tata letaknya misalkan kurang gitu ya. Nah, itu kan bisa mempengaruhi kenyamanan si pelanggan. Akhirnya mungkin pelanggan bisa kecewa dan beralih ke toko lain, membuat pelanggan nggak nyaman gitu ya. Contohnya kayak rak-rak berantakan atau sempit, atau misalkan harusnya produk kayak ini diletakkannya di sini gitu ya. Nah, itu sebenarnya balik lagi buat ke pelanggannya juga, dan itu kan akan apa ya? Akan membuat kita itu bisa kehilangan pelanggan dan pendapatan di awal usaha. Mungkin itu dari aku, Eka. Apakah sudah menjawab? Oke, sudah. Terima kasih. Boleh dilanjut dengan yang lain. Izin menjawab pertanyaan dari Ezra. Tadi pertanyaannya kurang lebih apa dampak regulasi pemerintah terhadap aspek teknis dan bagaimana cara mengatasinya? eh, regul dampak regulasi terhadap aspek teknis tuh ada beberapa. Yang pertama itu ada pembatasan inovasi teknologi, di mana regulasi yang ketat seringkali membatasi pengembangan teknologi baru karena memerlu, memerlukan persetujuan yang panjang dan prosedur kepatuhan. Nah, yang kedua itu ada kepatuhan terhadap regulasi, membutuhkan investasi dalam teknologi baru, pelatihan staf, dan penyesuaian sistem yang dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada proses yang lebih lambat, di mana prosedur kepatuhan seringkali memperlambat inovasi karena ada kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap aspek teknis sesuai dengan regulasi. Nah, yang keempat itu ada perubahan pada infrastruktur teknologi, di mana regulasi seringkali memaksa perusahaan untuk memperbarui atau mengganti infrastruktur teknologi mereka agar sesuai dengan persyaratan hukum baru. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu yang pertama dengan bekerja sama dengan regulator, di mana perusahaan dapat bekerja sama dengan regulator untuk mengidentifikasi potensi masalah teknis yang muncul dari regulasi dan berupaya mencari solusi. Yang kedua, dengan mengadopsi teknologi yang fleksibel eh, atau yang mudah beradaptasi dengan perubahan regulasi, sehingga dapat membantu perusahaan tetap patuh tanpa harus melakukan perubahan besar secara terus-menerus. Nah, yang ketiga itu ada melakukan investasi dalam kepatuhan sejak awal, di mana dengan mengantisipasi kebutuhan kepatuhan terhadap regulasi sejak tahap awal, pengembangan teknologi dapat mengurangi hambatan teknis di kemudian hari. Yang keempat itu ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan melatih karyawan dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi terbaru dapat membantu perusahaan merespon lebih cepat terhadap perubahan regulasi. Ezra, apakah terjawab? Sudah, terima kasih Sila. Oke, terima kasih kembali. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya saya akan izin menjawab pertanyaan dari Maria. Sebelumnya mohon maaf, saya off cam karena ada kendala jaringan. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan skala ekonomi tanpa mengabaikan faktor-faktor lain seperti fleksibilitas produksi dan risiko pasar. Jadi mengoptimalkan skala ekonomi sambil mempertahankan fleksibilitas dan mengelola risiko pasar, itu berarti perusahaan perlu meningkatkan efisiensi produksinya tanpa menjadi kaku atau terlalu rentan terhadap perubahan pasar, yaitu dengan cara meningkatkan volume produksi dan mengurangi biaya per unit. Namun, hal ini perlu memperhatikan keseimbangan antara efisiensi dan fleksibilitas. Nah, untuk mencapai hal tersebut, mereka bisa menerapkan teknologi otomatisasi yang memungkinkan produksi massal, sekaligus mempertahankan kemampuan untuk beradaptasi terhadap permintaan pasar yang berubah. Selain itu, diversifikasi produk dapat membantu mengurangi risiko pasar dengan menawarkan berbagai pilihan kepada konsumen, sehingga jika satu produk mengalami penurunan permintaan, produk lain tetap dapat mendukung pendapatan.
Kemudian, strategi manajemen rantai pasokan yang efektif juga penting untuk menjaga biaya tetap rendah tanpa mengorbankan responsivitas. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah terjawab, Maria? Sudah terjawab. Makasih, Tiara. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Asti, yaitu bagaimana cara menentukan bobot yang tepat untuk setiap faktor dalam metode penilaian hasil atau value method ketika memilih lokasi usaha, dan apakah ada standar industri yang dapat dijadikan acuan. Jadi, cara menentukan bobot yang tepat untuk setiap faktor itu ketika memilih lokasi usaha berdasarkan value method, yang pertama itu ada identifikasi faktor-faktor kunci, yaitu faktor ini mempengaruhi lokasi usaha bisa berbeda-beda tergantung pada jenis usahanya. Misalnya faktor aksesibilitas, biaya sewa, kedekatan dengan pelanggan, kompetisi, dan infrastruktur. Yang kedua ada prioritaskan faktor-faktor. Urutkan faktor-faktor tersebut dari yang paling penting hingga yang kurang penting berdasarkan dampaknya terhadap kesuksesan bisnis kita. Dan yang ketiga, ada gunakan skala presentase. Jadi alokasikan persentase untuk setiap faktor dengan total 100%. Faktor yang lebih penting mendapatkan persentase yang lebih tinggi juga. Dan yang keempat, ada pertimbangkan masukan dari tim. Jadi libatkan anggota tim kita ataupun ahli industri untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mengurangi bias pribadi. Dan yang terakhir, ada evaluasi dan sesuaikan. Jadi tinjaukan bobot secara berkala dan sesuaikan jika ada perubahan kondisi pasar ataupun prioritas bisnis. Nah, sedangkan mengenai standar industri ini, ada beberapa sumber yang dapat dijadikan acuan. Yang pertama itu, asosiasi industri terkait memungkinkan memiliki panduan ataupun best practice. Yang kedua, ada laporan riset pasar ataupun studi kasus dari bisnis serupa dapat memberikan wawasan. Dan yang terakhir, ada konsultasi dengan konsultan properti komersial ataupun penelitian pasar lokal yang terkait dengan sektor usaha yang dapat membantu menyesuaikan bobot dengan tren industri terkini. Apakah menjawab? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Syafina. Sama-sama. Boleh lanjut pertanyaan selanjutnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Apa metode yang paling efektif untuk mengevaluasi kebutuhan teknologi dalam bisnis baru dan bagaimana menentukan kecocokannya dengan tujuan bisnis? Jadi, dari ketiga metode penelitian tersebut, yang paling cocok yaitu adalah metode perbandingan biaya. Kenapa? Kenapa yang paling cocok yaitu perbandingan biaya? Karena kalau teknologi ini melibatkan biaya tetap seperti pembayaran perangkat keras dan lisensi perangkat lunak, serta biaya variabel yaitu pemeliharaan, pelatihan, dan peningkatan teknologi. Jadi, eh, itu mengapa metode perbandingan biaya itu lebih cocok dibandingkan value method dan metode lainnya. Eh, Bagaimana menentukan kecocokannya dengan tujuan bisnis, yaitu dengan selaras dengan strategi bisnis, eh, perbandingan biaya dan pemanfaatannya, perbandingan total cost of ownership atau TCO, dan terakhir adalah fleksibilitas dan skalabilitas. Dah, bagaimana Salsa? Baik, terima kasih ya. Oke, saya di sini izin menjawab pertanyaan dari Putri Salsabila. Intinya pertanyaannya itu adalah bagaimana perusahaan menyeimbangkan antara lokasi yang dekat dengan bahan baku namun jauh dari pasar atau sebaliknya. Menurut kelompok kalian, apa prioritas yang sebaiknya diutamakan dan alasannya? Ini saya akan coba jawab pertanyaannya sekaligus semuanya ya. Jadi kalau perusahaan itu kan untuk milih lokasi usaha, biasanya perusahaan tuh sering dilema gitu antara dekat dengan bahan bakunya atau dekat dengan pasarnya. Untuk menyeimbangkan kedua faktor ini, perusahaan itu mempertimbangkan ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan.
Yang pertama itu bisa analisis biaya logistik. Jadi perusahaan perlu tuh ngebandingin antara biaya transportasi bahan baku versus biaya distribusi produk ke pasar. Kalau misalkan biaya pengangkutan bahan bakunya lebih tinggi, mungkin lebih baik mendekatkan ke sumber bahan baku. Tapi kalau misalkan biaya distribusi ke pasarnya itu lebih besar, mungkin milih lokasi yang lebih dekat ke pasarnya aja. Berikutnya itu bisa penyediaan bahan baku dari beberapa sumber. Kalau misalkan memungkinkan nih, perusahaan itu bisa nyari sumber bahan baku alternatif yang lebih dekat dengan pasar utama. Jadi perusahaan ini nggak berpaku dengan satu vendor aja. Jadi masih ada backup vendor lainnya. Jadi bisa mengurangi ketergantungan pada satu lokasi bahan baku yang jauh. Berikutnya itu bisa mitra dengan supplier lokal gitu. Jadi si perusahaan ini bisa mengurangi biaya transportasi bahan baku dengan dapat pasokan dari sumber yang lebih dekat dengan unit produksi atau jaringan distribusinya. Terus habis itu juga dengan em, meningkatkan em, apa ya lokasi infrastruktur dengan lebih baik gitu. Jadi ini bisa mengurangi waktu dan biaya pengiriman untuk bahan baku maupun ke pasarnya. Terus yang terakhir bisa perhitungan skala produksi. Kalau misalkan produksinya itu lebih efisien dalam skala besar dan bahan bakunya itu berlimpah dalam satu lokasi, mungkin perusahaan bisa pilih untuk mendekatkan ke bahan bakunya. Setelah diproduksi, mereka bisa tuh ngedistribusiin produknya secara massal dengan biaya per unit yang lebih rendah. Kurang lebih seperti itu. Apakah terjawab, Putri? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Alma. Baik, sama-sama. Boleh dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari Kak Faisal. Bagaimana cara mengelola kebijakan yang efektif dampak dari perubahan infrastruktur atau kebijakan pemerintah terhadap lokasi usaha yang sudah dipilih dan bagaimana memitigasi resiko terhadap fluktuasi nilai properti yang berimbang di lokasi tertentu yang dapat memengaruhi aset dan modal usaha dalam jangka panjang. Jadi gini, kalau usaha kamu udah jalan di satu lokasi, terus tiba-tiba ada perubahan kebijakan pemerintah atau infrastruktur di daerah tersebut, bisa jadi bakal berpengaruh ke bisnis. Nah, untuk biar tetap aman dan bisa bertahan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, selalu update sama kebijakan pemerintah, apalagi yang terkait peraturan di daerah tempat usaha kamu berada. Misalnya, kalau pemerintah mau bikin jalan tol atau pembangunan lain, kamu harus tahu karena itu bisa berdampak ke bisnis. Kadang malah bisa bagus karena akses makin mudah, tapi bisa juga bikin harga properti naik atau turun. Yang kedua, jangan cuma mengandalkan satu tempat saja. Kalau usaha kamu udah cukup besar, coba buka di beberapa lokasi berbeda, biar resiko nggak terlalu berat kalau satu tempat berdampak kebijakan. Selain itu, kalau kamu investasi di properti, nggak ada salahnya diverifikasi aset di beberapa tempat. Biar kalau harga properti di satu lokasi anjlok, masih ada yang lain yang stabil. Yang ketiga, kalau kamu nyewa tempat, usahain buat kontrak sewa yang fleksibel. Jadi kalau tiba-tiba ada kebijakan yang bikin biaya operasional naik atau pengunjung berkurang, kamu bisa negosiasi ulang. Kalau beli properti, pastikan ada perlindungan untuk kondisi-kondisi darurat. Misalnya, kebijakan yang bikin lokasi jadi nggak strategis lagi. Yang keempat, jangan lupa pakai asuransi. Properti dan usaha kamu butuh perlindungan dari resiko yang nggak terduga. Jadi kalau ada hal-hal di luar kendali yang bikin properti kamu nilainya turun atau bisnis terhenti sementara, asuransi bisa jadi penyelamat. Yang kelima, pastikan kamu punya cadangan modal. Jadi kalau harga properti di sekitar naik atau kebijakan bikin biaya operasional jadi lebih mahal, usaha kamu tetap bisa jalan tanpa harus ambil langkah drastis. Yang keenam, jangan ragu buat terlibat aktif dengan pemerintah lokal atau komunitas bisnis. Misalnya, ikut forum atau diskusi yang ngebahas kebijakan baru. Kalau kamu punya hubungan baik, bisa dapat info lebih awal soal rencana kebijakan yang bakal datang dan bisa siap-siap dari jauh-jauh hari. Dan yang terakhir, manfaatin teknologi untuk monitoring harga properti, kebijakan baru, atau tren pasar di daerah lokasi usaha kamu. Dengan data yang akurat, kamu bisa prediksi dampak bisnis lebih cepat. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Kak Faisal? Dari aku udah cukup, Mbak Nisa. Baik, terima kasih jawabannya. Terima kasih kembali.
Baik, sudah selesai Pak pertanyaannya dijawab. Saya kembalikan ke Pak Andi mungkin. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan ditutup aja. Oke, sekian dari Oke. kelompok. Ya, silakan Bapak. Silakan Pak Ferry. Ya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit ya. Jadi menyimak pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan. Gini, mindset sama frame yang kita punya itu harus strict ke dalam mata kuliah maupun topik kita. Artinya kan kita bicara tentang visibility study, kelayakan. Ya. Kita baru mau milih nih, baru mau milih lokasi, baru mau milih layout, baru mau milih jumlah produksi. Baik dalam konteks kita baru mau buka usaha maupun dalam konteks kita mau mengembangkan usaha gitu loh. Nah, jadi artinya pertanyaan-pertanyaan maupun jawaban-jawabannya harus merefer ke situ ya. Konteks visibility study-nya itu harus kuat. Kita nggak bicara bahwa kita lagi jalanin usaha, tiba-tiba ada apa, terus gimana caranya. Bukan. Konteksnya nggak itu. Konteksnya adalah visibility study-nya. Ya, itu dulu tambahan saya sedikit. Oke, silakan ditutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ferry, mau ada tambahan materi untuk hari ini? Ya, nyambung dulu yang tadi ya. Jadi saya coba review sedikit pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, berikut jawabannya. Menyeimbang yang pertama, pertanyaannya siapa nih? Putri Salsabila ya, kalau nggak salah ya. Menyeimbangkan lokasi mau dekat pasar atau mau dekat bahan baku. Nah, ini gimana caranya imbangnya? Pertanyaan dasarnya adalah, apa iya memang perlu keseimbangan? Atau kita memang cukup memilih aja, nggak perlu seimbang, tapi cukup milih salah satu. Gimana menurut kalian? Yang dimaksud pasar ini adalah konsumen ya. Mungkin bukan pasar tradisional seperti pasar impres atau apa. Jadi ketika ada pilihan bagusnya lebih dekat ke konsumen atau lebih dekat ke bahan baku, pertanyaannya adalah apakah kita perlu menjaga keseimbangan keduanya atau mungkin kita cukup pilih salah satu. Gimana? Izin jawab, Pak. Eh, Ya. kalau dari saya itu bisa menyeimbangkan keduanya. Kenapa? Karena kita sebagai produsen juga kan memikirkan biaya terkait biaya untuk distribusinya, terus juga belum lagi kalau misalkan jauh itu nanti ada kendala yang mungkin lebih besar atau mungkin pemantauannya em, tidak begitu eh, 100%, maksudnya nggak begitu kelihatan juga pemantauannya. Jadi kalau dari saya pribadi sebagai produsen mungkin bisa menyeimbangkan keduanya antara dekat dengan pasar dan juga dekat dengan sumber bahan baku. Itu sih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke, sebenarnya kurang lebih sama Pak. Mungkin saya izin menambahkan kali ya Pak. Eh, Kait memilih atau menyimbangkan melihat eh, usahanya itu apa Pak. Jadi kalau misalkan mungkin contohnya ya kalau manufaktur mungkin bisa lebih mementingkan memilih ke salah satu lebih mementingkan ke aspek bahan baku gitu ya. Nah kalau mungkin misalkan retail itu dia bisa lebih mempertimbangkan pendekatannya ke konsumen karena kan melihat ya kalau misalkan eh, ketika mau membuat usaha seperti itu, tentunya juga harus dilihat apakah usaha tersebut itu siapa targetnya ya kan. Dan yang kedua,
melihat juga bagaimana sebuah perusahaan itu kan juga melihat ya pertimbangan biaya dan lain sebagainya. Jadi balik lagi tergantung usahanya itu jenisnya seperti apa Pak, baru bisa dipertimbangkan atau bisa memilih ke salah satunya gitu Pak. Oke, bagus ya. Dua-duanya bagus, cuma jawaban yang terakhir itu ini yang perlu kita garis bawahi. Ya. Sebelum kita menentukan apakah mau menyeimbangkan atau mau memilih, simpelnya gini, kalau misal pabrik perakitan, entah pabrik produksi, segala macam, kan enggak. Ya kan, setelah dari pabrik barangnya jadi kan nggak langsung dijual ke konsumen biasanya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks saluran distribusi, dari pabrik ke gudang, gudang nanti ke distributor, distributor ke agen, agen ke grosir, grosir baru retailer, retailer baru ke konsumen. Ini nggak ada gunanya juga kalau kita bangun pabrik usaha dekat tadi dimaksud oleh siapa ikan. Sebaliknya kalau kita bicara retail, retail kan kita biasanya terima barang ya, diantar sama supplier atau vendor. Jadi kita nggak bicara tentang pentingnya mencari bahan baku karena kita tidak memproduksi. Kita hanya sebatas sebagai perantara antara si pembuat produk atau produsen dengan konsumen. Nah, dalam konteks ini, maka kita tidak perlu membuat keseimbangan. Jelas pilihannya adalah yang dekat ke konsumen, itu merupakan pilihan yang baik. Karena nggak ada gunanya juga kita dekat dengan bahan baku, orang kita tidak melakukan produksi kok. Gitu ya. Kemudian coba mereview pertanyaannya dari Asti Febrianti. Gimana sih caranya menentukan cara yang tepat untuk menemukan bobot di dalam value method? Ada nggak standar industrinya? Oke, kalau bicara value method itu kan bicara memilih, ya, pemilihan. Pertama identifikasi kebutuhan, lalu dari tiap kebutuhan itu dibuat nilai idealnya berapa. Baru nanti tiap alternatif lokasi itu ditentukan nilainya berapa relatif terhadap nilai ideal. Pertanyaannya, ada nggak yang sudah membuat nilai lokasi ideal tersebut? Jawabannya adalah nggak ada. Bahkan asosiasi industri pun saya yakin nggak akan punya tuh menentukan nilai lokasi ideal berdasarkan pasar, berdasarkan bahan baku, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa? Balik lagi, tergantung pada jenis usaha kan. Untuk jenis usaha yang terkait dengan produksi, bahan baku, tenaga kerja, itu mungkin poinnya akan tinggi banget dibandingkan dengan kebutuhan akan pasar dan lain-lain. Tapi untuk bisnis yang bentuknya retail, sebaliknya pasar akan tinggi. Nah, jadi gimana cara memformulasikannya? Oke, yang paling gampang ya adalah berdasarkan penilaian yang dimiliki oleh si owner. Kalau memang ownernya sudah memiliki pengalaman. Tapi kalau belum, gimana? Jawaban yang paling tepatnya atau paling mudahnya adalah dengan menghubungi atau meminta pendapat dari konsultan. Nah, di sini peran dari konsultan usaha itu memegang peranan penting. Ya, konsultan usaha itu orang yang akan melihat secara mikro. Oh, usahanya ini. Oke, berarti yang dibutuhkan adalah ini dengan prioritas kebutuhan begini-begini. Dari prioritas kebutuhan disusun nilai ideal dari tiap-tiap kebutuhan, baru dicek. Nah, jadi biasanya yang bisa memberikan rekomendasi atau referensi dari nilai ideal tadi itu adalah konsultan. Ya. Atau owner, kalau memang ownernya itu sudah memiliki jam terbang.
Jadi standar industrinya itu biasanya nggak ada. Lalu pertanyaan apa lagi? Oh, ini regulasi pemerintah. Oke, kita bicara visibility study ya konteksnya ya. Kalau kita bicara visibility study, ini kan kita bicara pengambilan keputusan. Mau go atau no go. Dikaitkan dengan lokasi misalkan, oh ini ada lokasi di sini, kita akan pakai di sini atau tidak, atau cari tempat lain. Nah sekarang kaitannya dengan regulasi gimana? Nah regulasi yang relevan misalkan apa? UMR, regulasi yang terkait dengan investasi, yang terkait dengan perekrutan tenaga lokal, misalkan. Kayak kita lihat, misalnya DKI itu kan UMR-nya termasuk yang tinggi ya, termasuk yang tinggi sehingga mungkin kita nggak terlalu prefer buka usaha di DKI. Misalkan kita akan lari sedikit ke pinggiran, ke daerah Indramayu atau ke Tegal atau kemana lah. Itu kalau dilihat dari sisi kebijakan yang terkait dengan UMR. Tetapi tidak hanya itu, kita lihat juga selain itu ada nggak kebijakan yang terkait dengan tenaga lokal. Misalkan di daerah Sumatera Barat itu ada kebijakan yang ketat untuk mempekerjakan masyarakat daerah sekitar. Nah, nggak akan jadi problem buat kita kalau memang masyarakat daerah sekitarnya itu adalah tipe pekerja yang beneran mau kerja dan bisa kerja. Tapi akan jadi masalah buat kita kan. Kita mau buka usaha di lokasi tersebut, ada kebijakan untuk merekrut tenaga lokal minimal sekian persen, sementara tenaga lokalnya itu adalah tipe tenaga-tenaga yang ya santai. Jadi mau terima gaji buta aja, kerja seada-adanya. Nanti kalau dipecat atau di PHK, demo. Nah ini kan akan menjadi pertimbangan kita. Mau nggak kita buka usaha di lokasi tersebut? Nah ini kalau kita bicara tentang dampak regulasi terhadap pemilihan lokasi, misalnya kayak gitu. Oke ya. Nah itu jadi review saya terdapat beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan di sesi tanya jawab. Bagus-bagus pertanyaannya, cuma saya ingatkan lagi nanti untuk ke depan-depannya tolong konteksnya diperhatikan ya, konteks topik. Jadi kita strict di dalam frame itu nggak keluar. Nah, untuk penyampaian materi sudah bagus ya. Saya perhatikan semua apa istilahnya informasi-informasi penting ya, topik maupun subtopiknya semua sudah dibahas ya. Mulai dari penentuan lokasi usaha, kemudian metode pemilihan lokasi usaha, penentuan jumlah produksi, penentuan teknologi semuanya sudah dibahas dengan baik saya pikir. Termasuk tadi penghitungan penentuan persediaan ini juga sudah dibahas ya sesuai dengan apa yang ada di buku referensi. Jadi saya pikir sudah cukup baik untuk ininya ya materi yang disajikan di dalam presentasi tadi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan sedikit Pak Andi. Oke, jika tidak ada yang jadi kita absen dulu ya. Oh ya, tadi saya ke PJ Nia, tadi saya lupa itu untuk tugas individu kita selama 1 semester itu yang mulai dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir itu kalian buat resume kelompok-kelompok dari yang maju tiap teman-teman yang maju yang jadi yang nggak maju itu buat tugas secara individu. Tadi saya sudah sampaikan ke Kurniawati. Gitu ya Nia yang sudah disampaikan ya Nia ya. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya absen? Ya, udah saya sampaikan juga ke grup, Pak. Tadi saya akunya lupa gitu. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya absen? Oh, belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita absen dulu ya. Evan Dito ada? Hadir, Pak. Hadir. Andre Kurniawan? Hadir, Pak. Andre? Andre? Hadir, Pak. Oh, Andre hadir. David Dick tadi ada kan ya?
Hadir, Pak. Asti Febrianti tadi ada ya. Ya, hadir, Pak. Asti Ramadan Putra Riyadi. Hadir, Ramadan. Pak. Halo. Erika Ustari tadi ada ya. Hadir, Pak. Tadi Maria Lorenza ada. Said. Hadir, Said. Pak. Hadir, Pak. Hadir. Putri Salsabila tadi ada ya. Hadir, Pak. Nia ada. Hadir, Pak. Jikri. Jikri. Hadir, Pak. Jikri nggak ada. Hadir, Pak Zikri. Jikri ada ya. Andika. Andika ada ya. Hadir, Andika Pak. Amalia. Andika Amalia Iya. ada. Ibnu tadi ada Ibnu ya. Iya, Pak, ada, Pak. Mutiara Putri. Put. Put. Hadir nggak Put? Hadir, hadir Pak. Abinaya tadi ada kayaknya ya. Hadir, Pak. Alaika. Dwi. Ada ya Alaika ya. Baik. Ya, Pak. Hadir, Pak. Danita Kairun. Nisa. Hadir, Pak. Fikri. Eka. Hadir, Pak. Ipan. Fadilah. Hadir, Pak. Salwa tadi ada kayaknya ya. Salwa Nur ya. Ada, Pak. Tadi Eka ada ya. Gangguan tadi itu. Alma Ardia. Hadir, Pak. Brenda. Brenda. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Gustiar. Hadir, Pak. Ikan tadi ada ya. Ada Pak. Rijal Romdoni. Rijal. Jal. Mana Jal? Jal. Rijal Romdoni. Ada nggak Rijal? Nggak ada ya. Rijal nggak ada di partisipan. Rijal Romdoni. Tiara Dwi. Hadir, Pak. Tiara. Gio. Hadir, Pak. Gio. Sapina. Hadir, Pak. Febri. Hadir, Pak. Justin. Hadir, Pak. Salsabila Putri. Tadi Hadir, kayaknya Pak. ada Salsabila Putri ya. Hadir, Pak. Zahrani. Hadir, Pak. Putri Tahta. Putri Tahta ada. Putri Tahta. Saya cek ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh, ternyata ada. Putri Tahta ada. Dito. Hadir, Pak. Made. Hadir, Pak. Rapi. Hadir, Pak. Dina. Dina. Hadir, Pak. Farhan Asari. Hadir, Pak. Julio tadi ada kayaknya ya. Hadir, Juli. Pak. Tadi Like ada. Ezra tadi Hadir. kayaknya ada ya. Ezra Ezra hadir, ada. Pak. Melviani. Melvi hadir, Pak. Nia ada. Anur Apriansah Rangga Akriam. Hadir, Pak. Minggu lalu kemana? Pas yang hari Kamis kalau nggak salah. Rabu apa Kamis waktu itu lupa lagi deh. Rabu, Pak, kemarin. Kemarin ada Oh. kendala, Pak. Oh. Faisal Andri Yanto. Faisal. Faisal Andrianto. Nggak ada ya Faisal Andrianto. Said. Said. Saidatul Aisyah. Hadir, Pak. Hendra Akbar. Hadir, Pak. Nur Hidayah. Hadir, Pak. Salsabila Pesya. Hadir, Pak. Nisa. Hadir, Pak. Nisa. Ada yang belum saya panggil atau kelewat? Bapak Ya Muhammad siapa? Faisal itu kelewat, Pak, tadi soalnya
sinyal di daerah saya di Serang nggak ada itu Pak, nggak ada Nah, sinyal udah, lagi saya absen. perjalanan Pak. Siapa lagi yang, udah saya absen kan. Siapa lagi yang lewat? Rijal, Romloni, Roni, nggak ada ya. Nanti yang nggak ada cuma satu orang doang berarti ya. Oke, sudah cukup. Pak Ferry, ada tambahan lagi? Halo Pak Ferry? Ya, halo, halo. Ya, Gimana sudah Pak ada Andi? tambahan, ada tambahan lagi, ada tambahan kembali Pak? Dari saya cukup, Pak Andi. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan kuliah hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Selamat siang. Siang, Terima kasih Pak. Kak Andi, Ya, Pak jadi Setio. Semuanya, selamat terima siang, kasih Pak Pak. Andi.